Halo semuanya. Selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi. Selamat menonton. Segera, memanfaatkan tangan Yeon Samu yang memegang pedang menjadi lumpuh, Ju Yunwen melanjutkan serangannya. Dia membalikkan badan dengan sempurna di tanah, kakinya terangkat ke udara tepat saat dia mendaratkan tendangan ke wajah Yeon Samu. Yeon Samu terlempar sejauh 8 meter. Mendarat dengan menyedihkan dan menyeret tubuhnya yang terluka ke tanah. Sementara itu, Ju Yunwen mendarat dengan posisi merangkak. Seperti serigala mengintai mangsanya. Saat mangsa berada dalam fokus, Ju Yunwen melompat ke arahnya seperti anak panah, suara angin yang berdesir bergema saat matanya berkilat dingin. Ju Yunwen menyerbu ke depan, melepaskan 18 tangan bodhisattva, menyerang Yeon Samu saat ia berusaha bangkit. Yeon Samu melihat Ju Yunwen menyerbu tetapi tidak dapat menghindar tepat waktu. Dalam sekejap mata, ia terkena 18 pukulan berturut-turut Ju Yunwen dan terlempar tinggi ke udara. Serangan Ju Yunwen begitu cepat sehingga Yeon Samu merasakan pukulan itu mengalir melalui tubuhnya dari perut, hingga ke puncak kepalanya hanya setelah ia melayang di udara. Rasa sakit yang tak terlukiskan menghantamnya, seperti badai yang menyapu akal sehatnya. Yeon Samu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, seperti batu yang dilempar seseorang, orang bahkan dapat mendengar suara ubin yang retak bercampur dengan suara tulang-tulangnya yang patah. Ju Yunwen menatap Yeon Samu dengan penghinaan total. Di murim ini ada aturan yang tak berubah. Yang kuatlah yang bertahan hidup, yang lemah binasa, tidak peduli seberapa tinggi status sosial mereka. Yang lebih lemah akan dikalahkan oleh yang lebih kuat. Semua orang yang hadir terkesima takjub atas berakhirnya pertarungan yang begitu cepat. Ju Yunwen dengan satu gerakan telah sepenuhnya mengalahkan lawannya. Di mata para Master Jianghu, Ju Yunwen langsung menjadi pahlawan muda yang berani menentang otoritas. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya, sekaligus merasa iri. Yeon Samu dengan susah payah berdiri, satu lengannya patah. Ju Yunwen mencibir. Istana Pedang Surgawi, ya, kau sangat arogan dan sok penting, tetapi kemampuanmu hanya sebatas ini. Yeon Samu masih belum yakin, dan dia terus menantang Ju Yunwen, bajingan. Aku akan bertarung sampai mati denganmu, bajingan. Yeon Samu berhasil mengucapkan kata-kata gemetar itu, dipenuhi amarah dan rasa sakit. Dia hampir tidak bisa mengangkat dirinya dari tanah, tetapi dia masih menatap Ju Yunwen dengan menantang. Tiba-tiba, suara gedebuk keras menyela ejekan Yeon Samu. Untuk sesaat, Ju Yunwen terkejut dengan penampilan orang yang telah ia desak untuk bertemu. Ia tidak menyangka orang ini akan muncul secara langsung, apalagi dengan cara yang mengerikan seperti itu. Dugu hentian-hentian, tanpa ragu-ragu, menginjak leher Yeon Samu, mematahkannya, kemudian dia tertawa ramah kepada Ju Yunwen. Haha, aku minta maaf. Bawahan-bawahanku masih kurang. Mereka telah bersikap kasar padamu, mereka tidak mengenal siapa dirimu, aku mohon maaf atas ketidakhormatannya. Dugu hentian-hentian, dengan senyum palsu, berkata kepada Ju Yunwen, tolonglah berbesar hati dan memaafkan mereka. Namun, matanya mengandung niat yang ganas dan membunuh saat ia menatap Ju Yunwen. Dengan kedatangan pemimpin Asosiasi Pedang Utara, Ju Yunwen dapat langsung pergi tanpa harus melaporkan keberadaannya. Berkat kejadian itu, ia terhindar dari keterlibatan dalam situasi yang merepotkan. Namun, kekejaman Dugu hentian-hentian dalam membunuh bawahannya, berbeda dengan sikap ramahnya terhadap Ju Yunwen, membuatnya merasa jijik. Sepanjang perjalanan menjauh dari The Northern Blade Association, Ju Yunwen tidak bisa tidak merenungkan adegan Dugu hentian-hentian membunuh seorang pria tepat di depannya. Akhirnya, ia dengan marah mendarat di tanah dengan suara gedebuk, seolah-olah bumi memiliki dendam padanya. Setelah melepaskan frustrasinya dengan membuat lubang dengan jari-jari lebih dari 2 meter di tanah, Ju Yunwen menghela nafas yang dipenuhi kekesalan. Melihat suasana hati Ju Yunwen yang suram, iblis surgawi dengan rasa ingin tahu bertanya padanya, ada apa, penghancur surga? Kau belum dalam suasana hati yang baik sejak beberapa waktu yang lalu. Ju Yunwen mengerutu dengan kesal, dugu hentian itu, semakin aku memikirkannya, semakin aku membencinya. Ia dengan tidak senang mengkritik dugu hentian-hentian. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi pernikahan putrinya dan menganggap nyawa bawahannya tidak berharga. Dia benar-benar tak tertahankan. Ju Yunwen, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa itu konyol. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi yang terkuat di 4 keluarga besar, itu tidak masuk akal. Aku sama sekali tidak mengerti. Iblis surgawi mengangkat sebelah alisnya, menatap Ju Yunwen dengan skeptis, bukankah kau seharusnya orang yang rasional? Mereka yang berada di puncak tidak baik hati, tetapi kuat. Apa yang tidak logis tentang itu? Iblis surgawi terkekeh mengejek Ju Yunwen. Apakah kau mencoba menjadi juara keadilan sekarang? Atau karena gadis kecil Dugu Soelan itu,
Zhu Yunwen memerah dan segera menyangkalnya. Tidak seperti yang kau katakan, iblis surgawi terus menggodanya dengan tawa gembira, kupikir itu terdengar sangat masuk akal. Setelah beberapa saat, Zhu Yunwen akhirnya tenang, ia berbicara dengan penuh dusun kepada iblis surgawi dan biksu tua Huining, kalian berdua. Aku telah menyadari sesuatu dari pertemuan jalan ortodoks ini. Zhu Yunwen mendongak ke langit dengan tatapan yang teguh. Memang, aku perlu memperluas kekuatanku. Iblis surgawi sejenak terkejut dengan perubahan Zhu Yunwen. Perluas kekuasaan, kau ingin menikmati kebebasan di Murim, bukan? Biksu tua Huining juga penasaran dengan keputusan Zhu Yunwen. Zhu Yunwen menghela nafas dan berkata dengan ekspresi yang penuh dusun, aku hanya berpikir akan sangat sulit bagiku untuk menikmati kebebasan itu sendirian. Iblis surgawi hanya menunggu itu. Ia tertawa terbahak-bahak, haha, kau benar sekali. Iblis surgawi menceritakan masa lalunya yang gemilang dengan perasaan puas. Sebelum aku menjadi terkenal di seluruh dunia. Aku juga sangat lelah harus hidup dan mengusir orang-orang yang menyebalkan itu. Tetapi kemudian, ketika aku membangun kekuatanku, sekte iblis surgawi, mereka membantuku mengatasi semua masalah itu, iblis surgawi menyeringai jahat. Menggoda Zhu Yunwen untuk mengambil jalan kejahatan. Zhu Yunwen setuju dengan iblis surgawi tanpa ragu-ragu. Ya, jika aku memiliki kekuatanku sendiri, para pembuat onar itu akan berkurang. Iblis surgawi terus bertanya kepada Zhu Yunwen, oke, katakanlah begitu, bagaimana kau akan memperluas kekuasaanmu kemudian? Ia tampak khawatir, apakah kau akan meminta bantuan Liga 5 Klan atau Shaolin? Biksu tua Huining tertawa gembira setelah mendengar tentang membimbing Zhu Yunwen menuju jalan ortodoks. Namun, Zhu Yunwen menolak ide itu dengan senyum licik, tidak mungkin. Zhu Yunwen merenung, jika Asosiasi Pedang Utara mengira mereka lah pemimpinnya, seperti apa gambarannya jika ada kekuatan lain dalam jalur ortodoks yang bersaing dengan mereka. Zhu Yunwen tiba-tiba menatap iblis surgawi dengan campuran ekspektasi dan kecurigaan. Iblis surgawi, katakan sejujurnya, kultus iblis surgawi masih ada, kan? Iblis surgawi terkejut dengan pertanyaan itu dan menjadi bingung. Baiklah, saya tidak tahu. Zhu Yunwen mengerutkan kening dan memelototinya. Apa maksudmu kau tidak tahu, ketika pemimpin Asosiasi Pedang Utara berbicara tentang sekte iblis surgawi? Aku melihat reaksimu sama sekali tidak normal. Katakan yang sebenarnya. Iblis surgawi ragu sejenak sebelum berkata dengan ekspresi sedih. 1700 tahun. Zhu Yunwen memandang iblis surgawi dengan ekspresi bingung. Apa yang kamu bicarakan? Iblis surgawi mengaku kepada Zhu Yunwen, itulah perbedaan waktu antara sekarang dan saat aku dan kultus iblis surgawi ada. Zhu Yunwen dengan marah melemparkan batu ke arah iblis surgawi. Apa maksudmu kamu berasal dari 1700 tahun yang lalu? Iblis surgawi tampak naif dan menjawab, hah, kamu tidak tahu. Iblis surgawi berpikir sejenak dan menambahkan, ketika aku mendengar ceritamu, kupikir sekte iblis surgawi jelas sudah menghilang. Tapi ketika aku mendengar cerita tentang orang Dugu Hentian itu, aku berpikir berbeda. Iblis surgawi terlihat berpikir, dengan hati-hati mempertimbangkan petunjuk yang telah dikumpulkannya. Zhu Yunwen bertanya pada iblis surgawi dengan rasa ingin tahu. Hah, apa maksudmu, berita tentang sekte iblis surgawi? Karena nama yang kukatakan saat itu. Iblis surgawi menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, saat itu kau hanya mengatakan kau adalah juru tulis iblis surgawi penghancur surga, kau tidak mengatakan kau dari sekte iblis surgawi. Iblis surgawi mulai menganalisis situasi dengan hati-hati, meskipun sekte iblis surgawi dianggap legenda, orang-orang sepertinya terus membicarakannya tanpa henti. Meskipun tidak ada yang jelas tentangnya. Iblis surgawi berkata dengan nada serius, rumor sangat mudah menyebar. Tetapi juga mudah hilang dan lenyap dalam sejarah. Zhu Yunwen tidak mengerti bahasa iblis surgawi, jadi dia menoleh ke biksu tua Huining dan bertanya, apa yang dia bicarakan? Biksu tua Huining dengan tenang menjelaskan. Itu berarti rumor mudah menyebar tetapi tidak bertahan lama, Tuan. Iblis surgawi melanjutkan penyelidikan, yang benar adalah, hal-hal yang berkaitan dengan sekte iblis surgawi masih tersebar luas secara rahasia. Terlepas dari apakah mereka tahu rumor itu benar atau salah, itu pasti berarti seseorang telah melihat sesuatu yang serupa atau terkait dengan sekte iblis surgawi yang masih bersembunyi di Murim. Zhu Yunwen mulai mengerti dan mengangguk setuju dengan iblis surgawi. Tunggu, maksudmu, masih ada rumor tentang keberadaan kultus iblis surgawi? Itu berarti sekte iblis surgawi masih ada? Zhu Yunwen mengusap dagunya sambil mengangkat alis untuk bertanya pada iblis surgawi. Iblis surgawi dengan percaya diri mengangkat dagunya dengan ekspresi bangga. Tentu saja. Iblis surgawi melanjutkan pembicaraannya dengan suara yang bangga dan arogan, dengan rumor-rumor itu benar atau salah. Aku memiliki setiap alasan untuk percaya bahwa sekte iblis surgawi masih beroperasi secara rahasia dan kuat. Nada bicara iblis surgawi menjadi semakin percaya diri,
dan pada saat yang sama kegembiraannya meningkat saat dia memikirkan penerusnya. Mereka mungkin tidak aktif secara publik, tetapi mereka masih ada. Akhirnya, dia tertawa bahagia dan jahat. Jika anak-anak nakal dari sekte iblis surgawi itu telah melanjutkan kemauanku, maka sekte iblis surgawi pasti masih ada di suatu tempat di Jianghu. Zhu Yunwen langsung bersemangat setelah mendengar ini. Matanya berbinar seolah-olah dia baru saja menyadari kebenaran hidupnya. Zhu Yunwen dengan bersemangat segera berdiri. Apalagi yang perlu dikatakan? Ayo pergi, baik itu sekte iblis surgawi atau apapun, kita harus pergi untuk mencari tahu. Biksu tua Huining tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Zhu Yunwen untuk mengikuti jalan yang diinginkannya. Jadi dia hanya bisa bernyanyi dan berdoa untuk dunia, Amitabha. Setelah melewati banyak gunung yang berkelok-kelok dan berbahaya, dan menyeberangi sungai-sungai yang lebar dan deras, Zhu Yunwen akhirnya sampai di bekas wilayah sekte iblis surgawi. Tempat sekte iblis surgawi pernah ada 1700 tahun yang lalu menurut ingatan iblis surgawi. Tetapi pemandangan di depannya membuat Zhu Yunwen ragu. Hei, iblis surgawi. Bahkan iblis surgawi sendiri meragukan kemungkinan sekte iblis surgawi ada di tempat seperti itu. Dia berkeringat karena cemas saat Zhu Yunwen menatapnya dengan tatapan curiga. Dia sendiri tidak tahu bagaimana mencari sekte iblis surgawi dalam situasi ini. Zhu Yunwen melihat ke pegunungan yang dalam, sepenuhnya tertutup salju putih, dengan angin es yang bertiup kencang dari tebing, menusuk kulit dan daging. Tebing-tebing yang menjulang tinggi bahkan lebih mengerikan daripada tempat di mana kedua orang tua Wanoh dan Huinoh berada. Mereka yang dapat tinggal di sini adalah para master hebat atau orang gila. Zhu Yunwen duduk di tebing, melihat ke bawah pemandangan yang menakjubkan di bawah, merasa putus asa, dia melirik iblis surgawi dan bertanya lagi, benarkah, ada seseorang yang tinggal di tempat ini? Iblis surgawi benar-benar tidak dapat berkata-kata dalam situasi ini? 1700 tahun telah benar-benar berlalu, tempat perlindungan sekte iblis surgawi yang dulunya mulia sekarang terkubur oleh alam sampai sejauh ini. Bahkan iblis surgawi sendiri tidak pernah membayangkan bahwa perubahan alam dapat begitu mengerikan. Zhu Yunwen mengerutu dan melihat ke bawah tebing dengan badai salju yang mengamuk. Ada orang yang benar-benar tinggal di tempat seperti ini? Iblis surgawi juga merasa ragu. Jika tidak di sini, maka pasti sudah tidak ada lagi. Zhu Yunwen sekali lagi melihat ke pegunungan yang dalam, sepenuhnya tertutup salju putih, dengan angin es yang bertiup kencang dari tebing, menusuk kulit dan daging. Tebing-tebing yang menjulang tinggi bahkan lebih mengerikan daripada tempat di mana kedua orang tua Wanoh dan Huinoh berada. Meskipun dia tidak merasa berharap, Zhu Yunwen tetap menarik nafas dalam-dalam dan menyemangati dirinya sendiri. Mari kita coba fokus. Segera, Zhu Yunwen menutup matanya dan mulai fokus pada indera lainnya, untuk merasakan aliran energi di sekitar tebing dengan lebih baik. Saat indera Zhu Yunwen bekerja seperti radar yang memindai area berkelok-kelok di depannya, tiba-tiba dia membuka matanya dengan takjub. Tunggu, jelas ada semacam energi. Zhu Yunwen menjadi bersemangat dan dengan penuh semangat melihat ke lembah. Sial, bahkan tanpa tumpukan salju itu, tidak akan mudah menemukan tanda kehidupan manusia di sini. Detik berikutnya, percikan muncul di mata Zhu Yunwen. Tunggu, salju, benar, mengapa aku tidak memikirkan itu? Iblis surgawi mengerutkan kening dan menatap Zhu Yunwen dengan curiga. Memikirkan apa? Sementara itu, biksu tua Huining mengangguk, Amitabha, sepertinya aku bisa membaca pikiran Tuan. Zhu Yunwen tidak menjawab mereka tetapi dengan cepat mengerucutkan bibirnya dan menghirup aliran udara. Dia menghirup dalam waktu lama, seolah-olah dia adalah penyedot debu tanpa dasar. Dia menghirup begitu banyak udara sehingga seluruh perut dan dadanya membengkak seperti balon. Kemudian, Zhu Yunwen menutup mulutnya rapat-rapat, mengembungkan pipinya dan memutar matanya. Ketika dia membuka mulutnya lagi, semua udara didorong keluar dari tubuhnya dengan tekanan energi internalnya dan teknik yang mirip dengan raungan singa. Suara yang dihasilkan dapat langsung membuat tuli siapapun dalam radius 10 mil. Semburan udara yang kuat keluar dari mulut Zhu Yunwen seperti blower industri berskala besar, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyebar dan bertabrakan dengan tebing gunung. Gelombang suara bergerak lebih cepat daripada angin dan sepenuhnya mengalahkan badai salju yang mengamuk di lembah. Bersamaan dengan raungan Zhu Yunwen yang mengguncang bumi, lapisan salju tebal di tebing mulai menunjukkan retakan besar. Sangat cepat setelah itu, bongkahan salju tebal yang besar terlepas dan jatuh dengan suara keras ke lembah di bawah. Gelombang kejut yang diciptakan oleh Zhu Yunwen bertabrakan dengan tebing yang tertutup salju, membentuk ledakan di sekelilingnya, hampir menghancurkan seluruh gunung di depannya. Melihat batu-batu salju yang hancur oleh gelombang suara dan menyebabkan kekacauan saat berguling menuruni lembah, Zhu Yunwen meledak dalam tawa yang sombong dan penuh kemenangan. Zhu Yunwen dengan gembira menikmati hasilnya, karena tebing sekarang sepenuhnya terlihat, dia tahu metode ini akan berhasil. Baik biksu tua Huining dan iblis surgawi tercengang oleh tindakan Zhu Yunwen, iblis surgawi bahkan ketakutan oleh trik yang tidak biasa ini,
dia tahu itu akan berhasil, bukan? Setelah tebing sepenuhnya terlihat, Zhu Yunwen dengan cepat melihat ke kiri dan ke kanan untuk menemukan tempat di mana manusia mungkin bersembunyi. Dia dengan cepat menemukan gua dalam yang terletak di tebing terjal di dekatnya. Aura yang menyeramkan terpancar darinya, segera menarik perhatian Zhu Yunwen. Zhu Yunwen terkekeh dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan bangga senang dengan kecerdasannya. Ketemu. Zhu Yunwen segera melompat ke arah gua dan tanpa ragu-ragu, meremas dirinya melalui jalan sempit dan tunggal. Lorong ini terlalu sempit. Setelah berjalan sekitar 10 meter, Zhu Yunwen melihat ke bawah kakinya dan memperhatikan sesuatu yang menarik. Dia menginjak lantai ubin persegi dan tertawa. Aha, lihat, ini jejak tangan manusia. Aku merasakan kehadiran hangat di sini. Dengan petunjuk dan motivasi baru, Zhu Yunwen terus menjelajahi kegelapan, meremas dirinya melalui celah-celah sempit yang hanya bisa dilewati satu orang. Saat dia berjalan, dia meraba dinding gua, mencari lorong rahasia atau pintu keluar. Tetapi kegelapan sangat pekat sehingga dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Namun, setelah bergerak ke sana kemari untuk waktu yang lama tanpa menemukan petunjuk lagi, Zhu Yunwen mulai kehilangan kesabaran dan menjadi jengkel. Zhu Yunwen, berdiri di tengah labirin batu tanpa menyadarinya, berteriak frustrasi. Tidak mungkin, di mana mereka? Aku lelah, aku tidak akan mencari lagi. Iblis surgawi dengan cepat ikut campur. Hei, tidak mencari lagi, kau sudah sejauh ini. Apakah kau akan menyerah? Zhu Yunwen masih melotot dengan ekspresi frustrasi. Apa? Apa yang kamu katakan? Iblis surgawi menunjuk, lihatlah batu di sampingmu itu. Zhu Yunwen menyipitkan matanya dan mengintip ke dalam kegelapan, samar-samar melihat patung iblis berkepala 3 dengan permata yang bersinar. Oh, ini seperti simbol. Apa pola ini? Iblis surgawi menjelaskan dengan penuh semangat. Ini adalah cara saya untuk mewakili diri saya sendiri. Jika kau keturunan iblis surgawi, kau seharusnya tahu. Iblis surgawi dengan cepat menginstruksikan Zhu Yunwen. Cobalah cari mekanisme di dekat sini dan aktifkan. Zhu Yunwen melirik sekeliling dan memperhatikan lekukan aneh di dekat simbol itu. Apakah kau berbicara tentang ini? Zhu Yunwen menekan batang logam itu, seperti tuts piano, mengikuti instruksi iblis surgawi. Maksudmu seperti ini? Iblis surgawi menyeringai dan mendesaknya. Ya, benar. Yang ketiga dan kelima di sebelah kanan, itu dia. Zhu Yunwen menekan beberapa kali dan mulai mengeluh. Ini sangat rumit. Setelah lebih dari selusin tindakan, pintu rahasia terbuka di lantai gua, seperti tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Zhu Yunwen tertawa penuh kemenangan dan berkata kepada iblis surgawi, sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat, mari kita masuk. Jalan yang menuju ke area bawah tanah sama sekali tidak sulit untuk dinavigasi, dan segera Zhu Yunwen tersentak kagum. Dia tertegun dan takjub, hutan bawah tanah. Bagaimana mungkin? Zhu Yunwen melihat-lihat dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya kepada iblis surgawi, apakah tempat ini terhubung ke tempat lain melalui terowongan bawah tanah? Iblis surgawi menyeringai dengan gembira, sepertinya begitu, kau benar-benar keturunanku. Tiba-tiba, mata Zhu Yunwen melebar karena terkejut. Dia buru-buru menggunakan teknik tembus pandang iblis surgawi dan dengan hati-hati mengamati apa yang ada di depan. Zhu Yunwen dengan cepat melangkah ke sudut gelap sambil menatap dua gadis muda yang perlahan-perlahan mendekatinya. Ada seseorang di sini. Gadis berbaju merah melirik gadis berbaju biru dengan senyum licik. Aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Gadis berbaju biru menatap kembali gadis berbaju merah dengan tidak setuju. Siapapun yang menang tetap harus mengikuti keinginan Shulang Matua. Gadis berbaju merah mengangkat bahu dan terkekeh. Siapa tahu, itu belum pasti, aku berharap Tuan Shulangma menang sehingga kita bisa pergi. Sementara itu, gadis berbaju biru menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Jika Tuan Huyetma menang dan rencana untuk memasuki dataran tengah gagal, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Zhu Yunwen mendengarkan dengan saksama percakapan saudara kembar itu. Sepertinya jika Shulangma menang, mereka akan bisa meninggalkan tempat ini, tetapi jika Huyetma menang, mereka akan tetap tinggal di sini. Tiba-tiba, gadis berbaju merah berseru dengan gembira. Oh, aku ingin menjelajahi Jianghu dengan Tuan Muda Yukilin di dataran tengah. Gadis berbaju biru langsung setuju, kau juga, aku juga. Zhu Yunwen merenung, mengusap dagunya, siapa Yukilin, dia tampaknya terkenal. Setelah kedua gadis kembar itu melewati Zhu Yunwen, dia menatap iblis surgawi dan bertanya dengan tenang, hei, iblis surgawi, sepertinya tempat ini memang sekte iblis surgawi, apa pendapatmu? Iblis surgawi tertawa bahagia. Yah, jika kau keturunanku, kau seharusnya berada di tempat seperti ini. Sepertinya ini markas besar yang cukup keren.
Keturunanku setidaknya harus memiliki basis sebesar ini untuk layak mendapatkan warisan mereka. Zhu Yunwen bergumam, lalu melompat lebih dalam ke tempat itu. Lihat wajah sombong itu. Baiklah, mari kita masuk lebih dalam dan lihat apa yang ada di sana. Zhu Yunwen menggunakan keahlian ringan untuk mempercepat melewati jalan berkelok-kelok yang tersembunyi di balik deretan pohon. Dia dengan cepat melewati sebuah bangunan yang didekorasi dengan cerah. Zhu Yunwen berhenti dan menatap bangunan itu dengan terkejut. Wow, bangunan ini terlihat cukup bagus, mari kita coba masuk. Saat dia masuk, kemegahan mewah yang dipenuhi cahaya di lorong bangunan itu semakin membuat Zhu Yunwen takjub. Zhu Yunwen berjalan-jalan sebentar dan kebetulan melihat seorang wanita berbicara dengan bawahannya. Wanita itu berpakaian mewah seperti bangsawan, dan dia memberitahu bawahannya yang sedang berlutut di hadapannya. Meskipun Shulang makalah, tidak akan ada yang berbeda dari sekarang. Wanita itu tersenyum nakal, lagi pula, Tuan Iblis ke-12 akan selalu berpihak pada pemenang, bukan? Zhu Yunwen terpikat oleh kecantikan wanita itu yang memikat. Iblis surgawi di sampingnya juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Wanita itu melanjutkan pembicaraannya dengan bawahannya. Shulangma dari Istana Utara akan mengendalikan semuanya pada akhirnya, selama hukum keluarga kita mendapat dukungan. Selain itu, Damtai yang tidak sedekat itu, pada akhirnya, keluarga Istana Utara akan memiliki kekuatan tertinggi. Wanita cantik itu duduk tegak, sosoknya yang menakjubkan terpampang nyata. Sampaikan pesan ini kepada roh kakak laki-laki iblis surgawi saya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tatapan Zhu Yunwen tidak lagi tertuju pada kecantikan wanita itu, melainkan rasa ingin tahu muncul di dalam dirinya. Damtai, Guangyang, Bukgung, Yalu. Mereka terdengar seperti Liga 5 klan dari sekte iblis surgawi? Bukan. Bawahan itu mendongak ke wanita itu dan berkata dengan hormat. Nyonya, saya mohon izin, tetapi Ratu Api memanggilnya kembali. Tunggu. Dia tampaknya menikmati menggoyangkan kakinya di depan bawahannya. Siapa namamu? Pria itu dengan cepat menundukkan kepalanya karena malu. Nama saya Zheng Wun. Senyum Ratu Api tiba-tiba menjadi dingin dan jahat. Jadi kau keponakanku, kemari dan pijat kakiku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momozar Caps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.